pada makhluk apa pada Allah? Dikatakan bi ayatihi, kebenaran ayat-ayat Allah, wahyu-wahyu Allah adalah menghantarkan jenengan untuk hanya beriman pada wujudi Allah, bukan pada makhluk. Tapi mereka au kadzaba, bohong, artinya menolak ajaran-ajaran yang bersifatkan dinu tauhid, bahkan mengatakan iku sesat. Bisa nemen kula ngomong niki nggih, nemen estu lho Gusti Allah oleh meringatkan kepada kita itu pol-polan. Ada apa ya? Mengapa mereka mengingkari atau menolak atas ayat-ayat wahyu Allah yang mendidik ruhaniah kita supaya terlepas dari belenggunya nafsu, yang nafsu itu mengajak beriman pada makhluk? Apa alasannya? Inilah golongan kaum Khawarij yang memungsuhi Rasul dan pengikutnya Rasul, termasuk Khalifah papat yang diteruskan tabi'ina solihin. Mengapa mereka mengatakan ajaran tauhid itu sesat? Karena mereka takut kehilangan pengikut. Pujaan wis titik. Sebab orang-orang kalau masyarakat sudah tahu jatuhnya iman hanya pada Allah, pujaannya alhamdulillah utawi sekabai puja dan puji iku lillahi mung kagungane Gusti. Lah wis pengikutku entek gak gelem ngaji nang aku, karena imane nanggone wujudi Allah, ke Allah, tidak ke makhluk. Padahal saya mengarahkan jenengan supaya beriman terhadap makhluk. Itulah akibat karena di dalam hati saya tidak ada pengetahuan petunjuk tentang tauhid. Akhirnya nafsu gampang melebu. Nek wis melebu saya diprovokasi, gampang kena omongane nafsu. Apa sih nafsu itu? Visinya yastahibbunal wa yastahibbunal hayatad dunya. Ibrahim ayat 3. Menggiring jenengan rohania ini hati untuk bersukaria, bercinta pada selain Allah. Sebab nanti kalau sudah kita bercinta pada selain Allah, jatuhnya iman sampan kali kulo hati ini mesti pada makhluk. Kalau sudah begitu otomatis alal akhirah, ninggalake akhirat. Artinya jenengan pasti hati selalu lalai pada Allah. Dan ini di setiap daerah, Pak. Setiap daerah. Karena orang yang mau, misalkan yang berani membuka tentang tauhid bi ayatillah niki, Pak, ancamannya luar biasa. Aku gak usah ngomong orang lain, saya sendiri saja merasakan sejak tahun 2000 sampai 2005 saya sampaikan secara sembunyi-sembunyi. Belum ada resiko yang luar biasa. Cuman di tengah masyarakat kelasan iki ngaji apa? Nek ngaji kok ya bengi lampune dipateni. Kan curiga, Pak. Wis. Padahal yang ku sampaikan terhadap jamaah selawe jumlahnya itu dengan bahasa kinayah. Masyarakat yang tahu mesti bertanya,
Nek bener lah apa kok ya lambune dipateh? Sampeyan takoki 5 tahun itu. Terus ngomong klesik. Kalau ada orang lewat, diem Pak. Saking berhati-hatinya kami. Jangkep 5 tahun saya tanya kepada jamaah, paham Pak? Godek Pak. Karena isaroh. Mboten kados ngeten iki terang-terangan, blak-blakan enggak. Memakai bahasa kinayah. Tanya enggak boleh. Kalau sekarang beda. Ulasan bahasa yo paham, tanya ya boleh. Wis pokoknya di blak-blak lho. Nyun sewu. Akhirnya saya sebagai anak misalkan umpama Gusti Allah iku wong tua, kula anak umpama. Aku wadul nang wong tua. Pak, Mbok. Nek gak sistem ngene, ini ki akal Pak ngomong Pak. Niki lho kesalahan saya. Ya Allah, kalau seperti ini terus sistemnya, kapan majunya umat? Kapan lekas cepat bisa mengenal jenengan? Apa Pak jawabannya? Wong tua kula misale wong tua. Lah nek gulumu gelem dibeleh, siap dipedhot. Langsung kalau nyandak zamannya Sayyidina Ali. Entah dari mana datangnya, dalam hati itu udah siap. Ngono tok pun. Akhirnya bukan maksud zaman sekarang itu gulu dipedhot ya ora. Iku ternyata tembung kinaya. Artinya Pak, kalau seseorang berani masuk di bahrut tauhid, wajib untuk memotong lehernya. Faktulu anfusakum. Al-Baqarah 54. Jenengan harus membuang jauh sifat basyariah kita, dan di dalam sifat basyariah itu ada rumongso hormat. Putusan kehormatanmu. Kepala niki kan kehormatan toh Pak ya. Dikongkon motong. Jadi ada badan nggak pakai kepala. Kehormatan hilang. Akhirnya mohon maaf, satu kampung mengatakan klason gendeng. Logika bisa saya terima Pak. Mesti saya tak buka. Umat sing mau ngaji, kene cek gak ragu-ragu. Klason iki metu teko bluluk apa teko kandungane wong. Lah cek ya. Tahun 2006 itu katane wong kampung, kula niki muda. Wis gak pakai baju apa-apa, ora mlaku-mlaku ning nggone embong-embong ya nang nggone warga. Padahal saya nggak tahu. Aku lo tidur. Coba jenengan tidur loh. Pasti sampean nggak ingat jasad sampean bagaimana. Akhirnya wong kampung mengatakan saya gila. Oh kebaan ilmu. Oh ini ono sing ngomong ngoten. Oh disurupi jin. Tapi saya nggak ngerti. Coba ditanya, di cross check pada warga, betulkah saya memang secara dohiriku muda, telanjang bulat, melaku kaya ngono kuwi. Kula tanya pada istri aku pada saat itu, iya wae Pak. Istriku mengatakan aku istriku, padahal apalagi orang coba, padahal saya nggak merasa.
Entah akalku itu diletakkan Allah mana pada saat itu, mbuh digondol wewe, mbuh digondol jin jari wong-wong. Sing jelas Pak, jenengan waktu dulu, waktu umur 2 tahun 3 tahun muda udan-udan yo gak izin. Karena apa? Jenengan bighairi aklin, belum punya nek belum punya akal berarti gak wajib sampean iki menunaikan kewajiban di dalam syariat. Hampir 1 tahun 2007 Gusti Allah nggugah ibaratnya son tangi Pak, kaget kula, lho kok ngene aku, baru sadar, gitu. Istilah cara orang itu habis tidur tangi, won sadar won. Lah disitulah dako ikul asror Allah gelar. Ketika digelar di tengah masyarakat, tambah mundak nemen Pak. Kelason usir. Ada upaya gerakan untuk mengusir. Kula nggih diem mawon. Karena imanku itu hanya pada Allah. Walaupun mereka mengatakan gak suka, di situ juga ada Allah kok. Jadi beliau-beliau tidak ku benci, tidak ku salahkan. Ini kisah sejarah aja lah. Sampai saya dihadapkan hukuman 3 tahun, tak jalani, nggak apa-apa. Memang secara syar'i pasale 170 junto 160, tapi asli nih disitulah ujian yang kuhadapi. Di belakangnya ada orang-orang yang nggak suka tentang dinut tauhid. Bagaimana klason gak iso metu teko kampungi, diusir berarti dipenjarakan. Ya sudah, saya juga gak menyalahkan. Akhirnya apa? 10, 11, 12 Desember tanggal 15 tanggal 21 saya dikeluarkan. Ternyata apa? Tokoh-tokoh yang tadinya menghujat tentang ilmu tauhid, apa yang disampaikan ini, yang mengatakan itu sesat, akhirnya sadar. Dengan kesadaran itulah mendorong saya untuk jadi kades. Coba nang akal gak ngelua sampean mikir. Berarti kesimpulannya adalah orang yang membenci, orang yang mengatakan sesat tentang ajaran dinut tauhid, ilmu sejati, ojo dibenci, jangan disalahkan, karena beliau-beliau butuh proses pemahaman. Maka Rasulullah dawuh, laqad khalaq biba. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah yang mana Rasulullah? Ternyata limangkana yarjullaha, ajaran yang menggerakkan hati sampean untuk ada keinginan bertemu Allah, tidak bertemu selain Allah. 1. Nomor 2, wal yaumal akhirah, dan mengajak lewat ajaran baginda Rasul untuk di dunia ini jenengan bisa masuk ke alam akhirat. Jadi akhirat itu di dunia ini sudah. Carane wadzakaralloha katsiron. Jawabane itulah cara Anda untuk bisa ke situ, harus berzikir pada Allah katsiron, dengan sebanyak-banyaknya. Nggak mengenal waktu dan tempat Pak. Yang penting bagaimana hati sampai dzikir sirul asro itu kumandang terus, karena dzikir itulah yang ditutup-tutupi selama 14 abad. Dulur-dulur kultorikoh
yang sudah berzikir jahri siri ribuan, jikalau panjenengan dereng menemukan sejatine dzikir, mubeng-mubeng gak akan pernah bisa wusul. Wis, saya berani mengatakan ini karena ya terjadi pada diri saya. Urusan percaya gak percaya bukan urusan saya. Terserah. Ya sampean ngen dhewe jenengan bertoriko berapa tahun? Ngen-ngeno. Mestinya Anda harus tanya pada mursyid Anda. Bah, Yi, sejatine dzikirku di mana? Sampean tanya. Untuk membuka pintu musyahadah yang mana? Beliau akan menjawab. Jenengan harus kritis. Harus kritis Pak, gak menengai dikon ngidul, kon ngalor, tapi orang ngerti ngalor ngidul iku nang ndi. Samarku kaya antung. Tuh ngantung di alor di kidul. Lor pucuke kelor, kidul pucuke gunung. Orang ngerti lho antung ana jero. Sampeyan tanya. Masih jenengan tadi mursyid ya ngono, ojo meleki. Ojo sampai duwe khawatiran aku lak disalib murid. Ojo ngono, Cak. Jangan. Tentang keimanan, tentang kemakrifatan pada Allah, kita sebagai mursyid harus memberikan support kepada murid saliben. Mursyid itu ojo ana mburine ae, sing penting aku gecokan sarung. Ojo saliben. Jadi jenengan sebagai mursyid tolong ojo meleki-meleki tentang daqaiqul asrar. Sampaikan biar murid ini lekas isok wusul. Jangan khawatir kita itu disalib. Justru seneng nek disalib iku. Wong tuwa Pak, gak ono ceritane wong tua nang anak. Wis nak akmu sing goblok, aku sing pinter, gak ono. Wis nak bapakmu sing goblok, awakmu sing pinter. Ngaji sekolah terus tutuk no. Iku wong tua. Sejatine wong tua ono kono. Gak kepingin anak iku mau bodoh koyok bapake. Dengan bentuk di sekolah no, di pondok no, di kon ngaji supaya melebihi wong tuane. Gak ono wong tua, nah akmu kudu nisarku ya. Aku bodoh, akmu kudu luwih bodoh maneh. Jahil murkab awakmu. Mboten enten. Estu mboten. Mangkane ngene kitab Ihya, Imam Ghazali itu kalau melihat santri bukan santri, anak. Menganggap santrinya itu bukan santri orang lain, tapi dianggap sebagai anak kandung. Artinya apa Pak? Beliau Imam Ghazali menyarankan pada murid-muridnya untuk nyalip Imam Ghazali dalam hal ketakwaannya, dalam hal kemakrifatannya, dalam hal apapun. Itulah yang benar seperti itu. Ojo jadi guru, ojo jadi mursyid sing nemak murite arep munggah ditemak. Akmune adik ngaji rono tauhid murtad. Ojo ngono. Kabeh ku ilmune Allah, tergantung ngaji ning ndi sebagai muqabbalah atau referensi boleh-boleh saja. Kadang-kadang kita memakai dalil matahari itu enggak ada matahari dua kembar. Sopo yang ngarani matahari kembar ya? Nek prasaku nek matahari limo tambah seneng Pak. Situke gak muncul keturun, situke situ ketutupan mendung, situ enggak loh. Nek menurut kula ngoten. Tambah bentar. Kita dalam rangka mencari guru mursyid, jangan satu. Tujuan kita untuk referensi muqabbalah.
Sebab kadang-kadang keterangan dari si A ini gak paham, kadang-kadang dilewatno mursid B, C, begitu Pak. Tambah kuat. Ini untuk umpama menyupport seperti Imam Ghazali pada santrinya. Tidak menganggap santri pengikut, tapi dianggap sebagai anak sendiri. Mengapa? Supaya hubungan dekat. Hubungan yang paling dekat kan anak dengan orang tuh. Mboten sungkan-sungkan, mau tanya gak sungkan. Enggak kadang-kadang itu diajarkan, ya apa sekiranya wong iku sungkan nang aku. Akhirnya sampai duweni masalah arepe takok, gak wani, kedahuluan sebabnya kedahuluan sungkan. Akhirnya ada jarak Pak. Makanya mursyid, mengapa itu ada namanya khalifah. Ada Pak nggih? Wis tah. Sampai menemui mursyid itu wangel kalau tidak melalui khali. Ojo ngono Cak. Jane pingin pengikut-pengikut jenengan langsung ketemu jenengan. Lala apa dilimbang-limbangno iku? Anggaplah iku anakmu sendiri, hubungan yang paling dekat, supaya enggak ada jarak. Dan bertanya itu kok isok bebas. Enggak gara-gara saya sebagai mursyid misalkan wedi kelangan kehormatan, engko semakin dekat nyeluntak awakmu. Ngomong sak ngomong gak ono sopane. Loh, berarti awak dhewe iku belajar dadi pangeran mulian. Tapi gak kroso yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Inilah kita nggak terasa kalau kita menduduki kursi Allah. Akhirnya dalam hatiku saya merasa alim, padahal ilmu sifatnya sinten? Allah. Tak rampas toh? Kudrat iradat aku, padahal itu milik Allah. Loh, ini loh menyerang terhadap siapapun, baik di golongan syariat ataupun golongan thariqah. Belak-belakan Pak saya ngomong ini. Urusan saya dibenci terserah. Tapi yang jelas maksud saya adalah untuk supaya bagaimana umat ini terevolusi imannya yang asalnya pada makhluk supaya pada Allah Subhanahu. Pembelakrak tutup gunung ya apa ya wis. Secara pribadi biar tidak ngomong pada orang lain, diri kita itu diprovokasi oleh nafsu. Dengan nafsu itulah yang menghantarkan, membisik terhadap kita untuk beriman memuja pada makhluk. Tapi ingat, nafsu iblis itu lewat mana? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ditutup minal jinnati wan bayane nafsu bisiki nang dodo sampeyan, rupane bayane minal, berupa jin dan manusia. Wis dadi ana iblis nafsu iku wajahe rupane ya wujude ya klason iki. Buktine saya marahkan iman sampean datang makhluk. Ini. Pun. Innahu la yuflihud dzalimin. Sesungguhnya orang yang tidak beruntung adalah orang yang zalim. Orang yang berdusta. Orang yang dolim adalah orang yang berdusta. Ini lho maksudnya. Secara kacamata hakikat adalah orang yang berdusta. Contohnya saya mengarahkan jenengan ini untuk beriman pada selain Allah. Yang kumaksud Allah bukan nama, bukan sifat, bukan dat, tapi adalah ahad, hidup yang tidak bisa kusebut.
Hidup itu adalah sifat, di mana sifat mesti ada mausuf yang disifati. Mana yang disifati? Laisa kamislihi syai'un, itu yang ada dalam diri jenengan. Enggak, saya mengarahkan jenengan beriman pada makhluk. Tapi nyun sewu, al-kaunu minal mukawwanat kulluhu zulmatun. Syekh Ibnu Athaillah dawuh, makhluk iku asline dulmah. Dulmah iku peteng, gelap. Adzulmah ai al-a'dam, tidak wujud. Kapan makhluk iku dikatakan tidak wujud menurut pandangan basiroh zaman? Ketika saat cahaya makrifat dalam hati jenengan iku dinyalakan Allah. Detik-detik nyalanya cahaya makrifat dalam hati jenengan, detik-detik itu kegelapan hilang. Maksudnya makhluk semuanya akan fana. Disitulah nyatane wujudi Allah di situ. Sebab apa Allah menyalakan? Nurun ala nurin yahdillah li nurihi may yasha. Sebab apa? Karena jenengan kali kula niki terus-terusan gelem berzikir. Wis. Kuncinya ada di situ. Kelawan berzikir yang kau lakukan terus-menerus sebanyak-banyaknya inilah akhirnya muncul warid, yang disebut warid adalah nur makrifat. Baru di dalam hati jenengan ini akan nyata yang wujud itu bukan makhluk tapi Allah. Gak gendeng akhirnya, nggih gendeng. Estu gendeng Pak. Tapi gendengi hati jenengan roh iki pada Allah. Urusan dohir melok gendeng, wallahu alam. Niki ada macam dua. Ada yang ya majedub, ada yang enggak wasilun. Wis terserah Allah meletakkan di mana nanti. Sampean gak usah duwe pertimbangan, hitung-hitungan nang Allah. Engko aku gak gendeng lah. Engko aku terus bojoku bagaimana? Anakku bagaimana? Bisnisku bagaimana? Jangan ada hitung-hitungan itu. Kalau di dalam hati sampean wa man kana yarju liqa Allah, jika ada keinginan untuk bertemu Allah, jangan ada hitung-hitungan urusan dunia, jangan. Ketika saat lampu ini gelap, mboten nyala Pak. Gelap ada nggih? Mesti gelap wujud. Meripat sampean nggak akan bisa melihat apa-apa karena gelap. Tapi ketika saat lampu listrik dinyalakan, gelapnya mana? Hilang. Berarti sejati ini gelap itu ora eneng, tidak ada. Lah kapan detik-detiknya tidak ada? Ketika cahaya listrik ini dinyalakan. Sama wujudnya Allah yang nyata di setiap diri makhluk. Bagi siapa? Bagi mereka yang hatinya cahaya makrifat dalam hatinya sudah menyala. Akhirnya sama nojo heran. Apa iki? Mesti Allah. Apa iki? Allah. Apa iki? Allah. Allah. Semuanya. Mungkin jenengan yang di thariqah nyun sewu saking kuwati dzikir sir iku ana isyarah ngeten Pak. Ati sampean iku kadung dzikir sir kuwat gak iso putus Pak. Sehingga sak detik gak iso putus dengan berbunyi Allah itu. Sampean mengki masuk pada alam di mana rokok iki ngomong, aku iki Allah. Krungu sampean kadung kuwate wariti sampean didzikir sir. Melihat apapun ngomong aku Allah, aku Allah. Sing ngomong iku ya makhluk iku mau. Sampean nguasi. Tuyane ngomong aku ya Allah. Iku yang mendengar Anda sendiri, orang lain tidak mendengar. Lah asline sing ngomong itu
air ini. Yang ngomong adalah Ahad. Mungkin dilihat di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir Pak ya. Wahyu Rasulullah yang inti disampaikan pada beliau adalah ilahukum ilahu wahid. Wahyu yang diberikan padaku adalah Tuhan mengenalkan Tuhanmu dan Tuhanku iku Tuhan yang esa. Kul innama ana basarum mislukum. Awali ayat seperti itu. Jadi ini ayat penegasan kita umat Islam yang berbahasa nama Allah Tuhan kita harus sampai ketemu Ahad. Karena Rasulullah ngoten. Jadi yang berkalam tadi Allah sendiri, bukan air. Orang lain nggak dengar, cuman kita berhubung belum mengenal Sirul Asror, gak ngerti Pak. Bawengong ndas niku mau muter koyok gilingan gandum ngono, wong. Tapi kalau jenengan sudah memegang Sirul Asror selalu di situ, netral sudah. Oh iya, bener. Mohon maaf, siapapun hati kita pasti akan terpengaruh dengan perkara selain Allah manakala kita melihat perkaranya. Pasti. Kalau kita sudah melihat perkaranya atau makhluknya, pasti hati kita tidak menjadi terang, malah menjadi gelap. Jatuhnya iman kita pasti pada makhluk. Kebalikannya, barang siapa yang melihat wujud Allahnya di dalam setiap perkara, maka perkara setiap apapun atau gebiarindunyo tidak akan bisa menghalangi Anda kemakrifatan pada Allah. Nggak bisa. Karena apa? Kaifa yutasawwaru heta. Apa mungkin Gusti Allah itu bisa ditutupi dengan gambar selain Allah, sementara gambar selain Allah wujudin dunyo, bagi pandangan rohaniahmu itu sudah tidak wujud. Nggak bisa. Wis ngalih, wis fana. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita waktunya tinggal sebentar. Bisa hitungan bulan, bisa hitungan tahun. Pada kejadian yang pasti diterjadikan Allah pada diri kita. Kapan lagi kalau tidak kita awali dengan sekarang, untuk sadar diri kalau selama ini kita beriman masih pada selain Allah. Kula niki boleh teringat dawuh Mbah Khozin, Pondok Ringin Agung. Kula dipisui gara-gara kula niki tekok. Nggih, tekok Pak. Tentang wujudnya Allah iku teng pundi ya napa? Oleh misui beliau iku fasih kaya arek Surabaya. Estu Pak. DANCOK. Allahmu iku son wakeh, nek Allah ku ahad. Gak ngeluh kira-kira. Oleh sebab kau mengatakan Allahmu wakeh iku son, akhirnya kui gak ngerti, gak weruh wujud sejatine Allah ahad. Nggih Pak. Allah ku wong wedok makhluk. Oh iya iki nikmat. Oh iki wis bener. Tapi beliau itu nek muring-muring, kula mengambil kesimpulan muring-muringi tadi berkah. Menurut kula berarti muring-muringi iku mang akhirnya muncul jawaban yang benar. Akhirnya saya evaluasi digenahke. Carane ya napa untuk bisa ke ahad? Uzkurullaha dzikron katsiron. Al-Ahzab 41. Yo keh nono awakmu dzikir, perbanyaklah setiap saat dan waktu, bukrata wa asila, baik siang maupun malam, sibukno hatimu Muhammad berzikir. Pun ngaten mawon. Sebagai kesimpulan,
Satu, kita nggak mungkin hidup terus di dunia, Pak. Kalau ditengarai kita masih belum kembali Allah, lekas kembalilah. Jikalau kita sudah kembali kok belum tutup, fafiru ilallah, larilah, ojo melaku. Kita tadi melaku lah kena-kena, sekarang larilah. Caranya apa? Jawabannya ada di surat Al-Ahzab 41:2. Waktu demi waktu tanpa terhitung, berzikirlah hatimu terus menerus pada Allah. Ngoten. Nggih. Masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya tanya, Pak, kita ini hidup harus bertauhid kepada Allah, benar Pak ya? Dan Bapak mengatakan bahwa semua ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini digerakkan Allah, kita sholat digerakkan oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah juga memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan dan melarang berbuat keburukan, ya, Pak. Lantas jika manusia itu berbuat keburukan, apakah itu juga digerakkan oleh Allah atau nafsunya? Keburukan itu banyak sekali, Pak. Salah satunya yang paling kecil, merokok. Merokok itu keburukan. Dan di sini ini rumah Allah, betul Pak ya? Betul, rumah Allah. Kita itu kalah, Pak, sama orang Kristen. Orang Kristen keluar dari gereja itu tidak merokok, Pak. Kita di sini umat Islam yang bertauhid kepada Allah merokok, Pak, di dalam musola. Berarti belum, Pak. Berarti jika merokok itu sebuah kebaikan menurut orang-orang yang katanya orang-orang itu gak apa-apa, berarti berbohong atau berdusta kepada kebenaran, ya kan? Terus berarti kita itu harus meninggalkan merokok, betul Pak ya? Dan ilmu itu ada dari Allah. Kalau orang-orang tidak percaya, orang yang merokok dan orang yang tidak merokok ketika dirongsen paru-parunya itu beda. Dan itu rongsen itu berarti dari sebuah ilmu, ya Pak ya, datangnya dari ilmu dan itu dari Allah. Kita percaya, kita harus percaya. Ya, kenapa orang-orang itu kok merokok di tempat ya, terus berarti kita belum bertauhid kalau kita melakukan kerusakan itu, Pak. Ya. Sudah? Oke. Ini apakah orang yang melakukan kerusakan itu bertauhid gitu? Kan tidak. Sudah. Saya tanya, miturut pandangan jenengan, pemahaman sampean iku cara definisi tarkib tauhid itu apa? Coba. Tauhid kan Bapak tadi mengatakan. Kalau saya tanya kepada Anda. Iya. Tadi mengatakan dulu. Saya bertanya. Iya sih. Gitu? Iya. Miturut jenengan definisi at-tarkibu bit tauhid itu bagaimana? Menurut jenengan? Aku nggak nyalahno jenengan. Coba. Bertauhid itu artinya itu. Maksudnya al ilmu bit tauhid, tarkibnya itu apa? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Oh, bahasa Jawa ya? Nggih. Mengesahkan pada Allah menurut sampean bagaimana? Mengesahkan pada Allah itu ada melaksanakan perintahnya sesuai dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah jalan hidup manusia untuk kembali. Kenapa? Karena manusia ini lahir
atau dari surganya Allah dan kembali kepada Allah, surganya Allah lagi. Nah, disitulah kita harus untuk kembali ke surganya Allah tadi. Kita itu harus melaksanakan perintah Allah. Sudah. Perintah Allah salah satunya untuk manusia tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Sampun. Sampun. Kula tanya, jenengan makhluk napa mboten? Maksudnya? Jenengan iki makhluk napa kholik? Saya makhluk. Oke. Surga neraka iku makhluk napa kholik? Surga neraka itu ciptaan Allah, Pak. Lah iya, makhluk apa kholik? Nah, menurut sampean makhluk, Pak. Saya tanya pada jenengan. Nggih. Surga, nama surga ya, Ya. surga atau neraka. Ya. Itu makhluk napa kholik? Menurut sampean ya apa? Itu ciptaan Allah, berarti itu bukan Nah. kholik. Lah iya, Pak. Berarti itu makhluk, iya kan? Makhluk toh? Ya. Oke. Sifatnya makhluk niku bisa gerak sendiri ndak? Tidak. Kenapa? Bener-bener sih Ya, tak. betul, Pak. Tidak. Kalem Ya. nggih. Saya di sini tidak berdebat, Pak ya. Nah, kita tidak berdebat. Tapi cuma saya tanya. menghormati atas semua pendapat orang lain. Ya. Ini, makanya saya katakan kita makhluk. Oke, sepakat nggih, makhluk nggih? Bukan kholik. Surga neraka itu kan ciptaan Allah. Berarti disebut makhluk nggih? Oke. Aku bertanya terhadap jenengan, apakah seluruh makhluk itu bisa gerak sendiri? Ya tidak. Lah, terus yang gerakkan siapa? Allah. Oke. Kalau yang menggerakkan Allah, pernahkah Allah berbuat salah? Allah tidak pernah salah. Lah, wis mulai. Pun bener Pak, pun bener. Pun leres niku pun leres. Kalau dalam hati sampean Allah tidak pernah berbuat jelek atau keburukan, contoh nyun sewu, merokok tadi buruk ya, buruk, oke. Andai kata Allah tidak menggerakkan saya merokok, bisa saya merokok sendiri sebagai makhluk? Saya tanya lagi ya, maaf Pak ya, saya tidak bisa jawab itu. Gini, Ngeten. Iki mbon sakit ketemu. Masalahnya panjenengan damel pandangan hukum syar'i. Lah kami memakai pandangan hukum hakiki. Ini persoalannya. Sampai akhir zaman, Pak. Mboten ketemu. maaf, kita ini umat Islam Pak, iya kan? Aku Islam kan? Nah, umat Islam harus mengikuti hukum syariat, betul enggak? Saya tanya lagi, betul tidak? Betul. Ya. Oke, ayo. Oke, betul lah. Kita tidak berdebat kan? Oke. Kita diskusi. Kalau kita ikuti hukum syariat, berarti syariat itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, betul enggak? Betul. Sekarang aku tanya, umat Islam wajib enggak mengikuti hukum hakikat? Sampeyan jawab. Sekarang sampeyan jawab. Hakikat yang mana? Wajib enggak? Ini saya tanya, hakikat yang mana? Ya tauhid itu tadi loh. Umat Islam wajib bertauhid. Oh, kalau manusia wajib bertauhid, mengapa manusia masih mengakui kalau dirinya itu yang melakukan? Coba. Saya tanya, Menurut pandangan saya Pak Nyun Sewu ya, selama orang masih mengakui dirinya yang merasa bisa melakukan ini tanpa centelan yang menggerakkan Allah, berarti itu belum bertauhid menurut pandangan saya. oke. Berarti menurut pandangan Anda, saya tanya ya, Ya. menurut pandangan Anda, orang yang melakukan kerusakan itu apakah digerakkan oleh Allah? Betul. Bukan Pak. Saya tak teruskan. Sampai pun salah, mau dipotong dulu. Itu menurut pandangan manusia dikatakan buruk, oke? Tapi pandangan Allah tidak buruk. Coba sampai mandang dua arah. Tadi kan sudah saya tanya, Allah kan nggak pernah berbuat buruk. Iku buruk untuk manusia, tapi bagi Allah tidak buruk. Gini, wes sekarang orang mati yang membunuh siapa? Gini, Sing maaf, Pak. membunuh orang mati siapa? Orang Maaf. hidup dibunuh siapa? Aku tanya dulu. Maaf Pak ya. Aku
tanya dulu, Loh, iya, jawab apa? dulu sih. Allah apa makhluk lain yang membunuh menurut pandangan sampean? Gini, ruh itu miliknya Allah, betul Pak ya? Kabeh iku weke Gusti Allah. Enggak, tadi kan kita bicara buruk baik toh. Iya. Jangan keluar dari buruk baik. Nah. Sekarang saya ngomong, ada orang mati Iya. secara syariat karena sakit apa itu? Karena mati gantung diri, karena apapun. Aku bertanya, kalau jenengan betul-betul bertauhid, Iya. yang mematikan orang hidup itu Allah apa selain Allah? Maaf Pak ya, yang Enggak sederhana apa Pak? Jawab Allah apa selain Allah, gitu aja. tunggu dulu Pak. Sampai jawab dulu. Iya, saya jawab. Gini Pak ya, ruh itu kan milik Allah. Dan yang mengambil ruh, yang berhak mengambil ruh itu Allah. Berarti setiap makhluk yang bernyawa itu adalah milik Allah. Dan hak Allah itu adalah mengambil ruhnya kembali. Berarti yang membunuh siapa? Yang mengambil ruh itu Allah. Lah iya, kan mati. Ya, Berarti yang mematikan siapa? ya Allah tadi. Lah ya udah. Berarti kan nggak ada campur tangan selain Allah toh? Nggak ada toh? Maksudnya gimana? Gak ada campur tangan Allah. Wes tak kayak panitia mawon. Niki mbon sakit ketemu. Kula takon nggih. Nggih, kula takon sampean. Nggih. Napa rokok niku dilarang? Ngeten, nek panjen koyo ngunu tinggal Anda memandang arah mana. Memandang itu makhluknya yang bisa bergerak sendiri, apa memandang sebenarnya siapa sebagai penggerak? Kantun ngoten mawon. Nggih. Wis pun kula serahno namane Pak Panitia, wis niki mboten saged ketemu. Nggih, ampun. Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah semuanya, bagaimanapun juga saya juga termasuk panitia di sini, nggih. Gini ki sing diarani kecelakaan, tabrakan iki, Gus. Ya wajar lah, selama ini kita kan dalam perjalanan toreko ya. Perjalanan itu gue embengi ono kecelakaan, nggih ya. Kula wingi yo tabrakan Gus ngene anu ditawu berwong bares. Lah ini tabrakan antarane hukum hakikat kali hukum syariat tabrakan. Pramila kula suwun kanca-kanca sing belum memahami ilmu tauhid monggo dipiringaken dulu rumiyin. Nggih ya? Ngoten lho nggih. Ana khair minhu, jangan merasa dirimu lebih baik. Iblis kamu. Sudah disampaikan Gus Mukhlason. Iblis iki lapo sih? Gara-gara merasa dirinya lebih baik. Karena apa? Karena iblis itu memandang mata dohir iki lho. Mata syariat iki lho. Jadi pandangan mata itu ada dua Mas ya. Pandangan mata dohir, pandangan mata batin. Lah sing jenengan maksud iku lak ngoten lah. Pandangan mata dohir. Gitu. Musola niku nggih enten loro Mas. Ka'bah niku enten loro. Qalbun mukminin Ka'bah itu lho, atine wong mukmin Ka'bah. Dadi musola niki nggih ya. Musola niki sampean lak ngomong musola kok rokokan lak ngoten nggih ya. Lebih parah lagi musola yang di dalam dada iki lho. Iki nek gurung bersih hati iki jek kakehan riak, sombong dan lain sebagainya, iki jek kotor atine, belum bersih, itu sing luwih berbahaya. Niku pandangan hakikat Mas nggih. Jadi pandangan syariat nopo sing kita pandang dengan mata dhahir ini, kalau kita belum memahami monggo dilanjutaken ngaosi rumiyin nggih ya. Ngaosi rumiyin. Insyaallah saya tidak menyalahkan panjenengan Mas nggih, mboten menyalahkan. Wong tujuane jenengan mriki wong nggih ngaji ya. Cuma ini dibuat pengalaman bahwasanya
barangkali di antara pemula sing cek kait melok ngaji guru memahami niki monggo dipirengaken rumiyin ya. Mudah-mudahan dengan istiqomah kula panjenengan sedaya ngaos tauhid niki ya, endingnya akhirnya kita bisa menyadari kita bisa menyadari sehingga kita dapat mau dan mampu menerima hidayah Allah yang arupi agama hakikat tauhid ini, sehingga kula panjenengan sedaya semuanya dikirim selamat di dini wa dunya wal akhirah. Nggih nyuwun sewu ngapunten pun sampai dilanjutaken, karena iki nek dilanjutaken tabrakan terus nggih. Nggih. Makaten. Kayak kula kalau kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Apunten Gus kula niki. Kula sing rada tinggi-tinggi niku mboten nyaut kula niki masalah takon mboten niki. Kula tanggel pawon nggih, tanggel pawon nggih. Kadang sowan niku wudu supaya suci. Nah suci niki wudu niku tangan, telinga niku masalah niku sedaya. Nggih, kula tanglet. Tanglet niku sampeyan artekaken ya napa lah supaya sadar, tiyang niki supaya sadar. Sing nomor kalih, kula nilakon sembahyang, salat sembahyang niku ada 5 waktu subuh sampeyan. Dan salat subuh niku sing nyiptakaken salat subuh niku sinten? Ya, Nabi sinten, subuh Nabi sinten, isya Nabi sinten. Terus artinya supaya tiang sadar mantun sholat, ya. Tapi mboten nyedek kali Allah, ngoten. Sejenengan artiaken tangan niki artinya nopo supaya tiang niku sadar, ngoten. Monggo Gus, kula nyuwun lah. Niki cek rendah mawon, riyen cek supaya tiang-tiang niki cek niku sang arti-arti ngoten. Nggih, monggo. Supaya sadar tak boten pertengkaran terus ngoten lho. Tolong dibuka surat Al-Baqarah 208. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu dzkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu do mlebu sira kabeh fis-silmi di dalam agama Islam kafah khali sampurna. Nek cara ngomong kitab, di mana ada hal mesti wonten sohibul hal niki. Lah sohibul hal pundi? Satu. Nomor 2, mengapa kita sudah beriman kok dipanggil untuk menyempurnakan padahal tarafnya kan Islam, iman, ihsan. Ada apa dengan ayat itu? Kalau boleh saya jawab, manusia itu terdiri di samping jasmani juga rohani. Iman kita itu masih amburadul. Dikatakan amburadul, iman kita belum ilahun wahid, belum. Contoh saya, aku lebih suka mentamsilkan saya daripada orang lain. Selalu saya contohkan saya. Itu ada semangka, saya makan terasa manis. Imanku mesti manis datangnya dari semangka. Ini kalau disikapi kacamata syariat benar, tapi kacamata hakikat sitah tanpa Allah bisa tah makhluk semangka memunculkan rasa manis? Udah empun diterima ning akal bos, terima ning ruh hati. Ngen-ngeno sampean ngen-ngen. Kita ngaji tauhid itu bukan tujuannya gontok-gontokan, meresapi. Mana nanti kebenaran kita yang dalam hati kita yang kita ambil. Yang dipanggil yakni dak di dalam surat
Al-Baqarah 208, mengapa tidak ya ayyuhal muslimun? Kok amanu? Sudah beriman kok kalimat berikutnya adalah fisilmi, agama lagi Islam. Lah mudun laan. Itu berarti tanda kalau iman kita itu masih belontang. Karena nafsu yang ada pada diri kita yang kita tidak tahu. Apa sih visi dan misinya nafsu dalam diri kita? Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratum bisu. Ngajak elek, ngajak lali, hati sampai datang Allah. Mesti saya tadi akan lalai kalau manis datangnya dari Allah. Justru saya beriman dan ingat kalau manis datangnya dari makhluk, yaitu semang. Masuklah kamu udhulu do mlebu sira kabeh fisilmi di dalam agama Islam kafah kali sempurna. Yang nomor 2, di samping iman kita masih amburadul, jasad kita lah Pak yang sing muslim, tapi roh ini belum. Buktinya iman roh kita itu masih belontang. Artinya kesempurnaan Islam itu tidak hanya di syariah Pak, syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat. Ini yang umat Islam tidak menyadari, akhirnya tidak ngerti carane wudu cara batin, wudu cara hakikat rohaniyah yang bila main tanpa nganggo banyu. Nek jasmani memang wudu kita cara ambek banyu, syariate di situ harus memakai al-ma'u thahirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Jasad, roh kita kemana? Sholat aja lah, ayo ngomong sholat. Jasad kita sholat, ruhaniyah kita menghadap mana? Ingat Bapak, berhubung iman saya masih belontang-belontang, ya waktu sholat hatiku ingat bokong semok, ingat anak, ingat istri, ingat kerjaan, ingat. Pertanyaan saya, sholat seperti itu sudah benarkah? Sampai jawab nih ngati ai. Sebab mohon maaf, kalau kita bicara masalah sholat, lihat surat Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta wakumu lillahi qanitin. Qanitin memakai arti ay khosyi'in, wajib khusuk berarti harus bertemu Allah. Sedangkan tadi saya bertemu semangka. Pertanyaannya, sudahkah sholat menghadap Allah seperti itu benar? Sampai jawab dewi-dewi ning ati. Kalau saya disuruh jawab, sholat saya belum benar. Secara jasmani sudah benar, karena syarat sahnya sholat, rukun sahnya sholat sudah terpenuhi. Sah miturut jasmani, tapi ruhaniyah saya masih menghadap selain, disebabkan ra ngerti junube roh, wudune roh, orang ngerti sholati roh, orang ngerti. Mengapa demikian? Karena kita menolak ajaran tauhid. Udah titik. Tauhid itu ada 4 loh Pak, sampean pun salah paham. Sing kula maksud menolak ajaran tauhid, tauhid yang mana? Sampean buka ning Quran 30 juz ono 4. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Kebanyakan kita belum sampai la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Inilah kita sering mengatakan orang itu yang melakukan, padahal tanpa gerakan yang menggerakkan Allah nggak bisa. Memang Pak,
Saya akui antara pandangan syariat dan hakikat nggak sama. Temukan apapun nggak akan bisa ketemu. Karena syariat memandang makhluk. Sopo sing ngaji klason. Sopo sing ngentu klason. Tahu ngentu ya? Itu pandangan kita makhluk. Kita tidak bisa memandang Allahnya, nggak bisa, karena makhluk itu menghijabi hati saya. Tapi coba bagaimana pandangan hakikat, pandangan ruh itu memandang terhadap siapanya? Sang penggerak. Oleh karena kita, mohon maaf, belum mau menerima la ilaha illa anta wa ana, jadinya seperti itu kita. Adakah surat apa? Anta wa ana. Lihat di dalam surah Al-Anbiya 87. Surat Al-Anbiya ayat 25. Ini pemahamannya bagaimana? Ikuti, pahami terlebih dulu. Makanya nek pun pahamiku, mesti iman sampean sedikit demi sedikit hilang selain Allah ini nanti, ya. Ngaten. Ada Pak memang dasar tauhid. Iki mang yo mlebu jerone pun pembahasan kita. Ada dasar tauhid, biar tahu dasarnya dilihat dulu. Saya mengatakan dasar itu setiap Ramadan, mulai awal hari Ramadan sampai kadang 15, kadang 10 hari, khusus dasar yang ku bahas. Enggak bingung nek teng mriku, nggih? Nggih. Cekap nggih? Nggih pun Mas, jangan jenengan jangan santai ae. Ning ati wis gak usah ndek ati ngene. Sebab ngene Pak, ya. Lambat laun kita memang butuh proses, ya. Proses. Kita juga tidak boleh menyalahkan mereka yang belum sepaham, karena ada memang butuh proses. Wis, mudah-mudahan semua apa yang Allah berikan ini tadi menjadikan satu buah pengetahuan ilmu yang bermanfaat. Monggo kita tutup sarana surat Fatihah, mudah-mudahan selalu dibuka hidayah datang kita. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.